Halo para nakama, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dalam episode keempat kemarin, kita telah diberitahu bahwa sebenarnya nama asli dari Kapten Garp adalah Monkey D. Garp, yang merupakan kakek dari Monkey D. Luffy. Dan kelanjutan dari episode kelima ini diawali dengan adegan di mana Luffy kecil terlihat sedang bermain di pinggir pantai, dengan menunjukkan kepada kakeknya bahwa ia telah membuat kapal bajak laut pertamanya. Garp yang mendengar itu langsung menghancurkan kapal Luffy, karena yang ia inginkan, Luffy bisa menjadi penerusnya di dalam marinir. Kembali di keadaan Luffy saat ini, kapal mereka kini terlihat terus diserang oleh marin. Luffy yang marah kemudian meminta Usopp untuk membalas serangan mereka. Namun karena Usopp belum terbiasa dengan Mariam, ia menjatuhkan semua pelurunya hingga berantakan. Sementara di kapal marin, Kapten Garp kemudian memberikan perintah kepada Luffy untuk segera menurunkan layarnya. Namun karena Luffy tak menuruti perintahnya, Kapten Garp lalu melemparkan peluru meriam dengan tangannya sendiri. Dan tak diduga, Luffy kemudian mengembangkan tubuhnya dan membuat peluru itu memantul balik ke arah kapal marin. Melihat layar kapal marinnya hancur karena ulah cucunya sendiri, Garp tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Luffy dan yang lainnya bergegas pergi menuju kabut untuk bersembunyi. Dalam pelariannya, mereka berpikir bahwa ada yang harus berbicara dengan Luffy tentang kebenaran bahwa Kapten Garp adalah kakeknya. Dan di saat Zoro menghampiri Luffy untuk bertanya, Luffy tiba-tiba mencium aroma mentega yang membuatnya lapar. Dengan keadaan kabut yang menutupi pandangan mereka semua, Nami akhirnya memutuskan mengikuti navigasi hidung Luffy. Dan kini mereka telah sampai di sebuah kapal restoran bernama Barati. Barati adalah sebuah restoran kapal berbentuk ikan yang dipenuhi oleh para bajak laut. Luffy dan yang lain memutuskan untuk singgah mengisi perut mereka. Dan di sana kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Sanji. Ia terlihat sedang memberi pelajaran kepada pengunjung yang telah membuang-buang makanan. Selain ahli dalam tendangan, Sanji merupakan seorang koki pengganti di restoran tersebut. Meskipun kemampuan masaknya tidak diakui oleh Zeff yang merupakan pemilik restoran tersebut. Seperti dalam cerita manga, di sini Sanji terlihat sangat tertarik dengan Nami. Di lain cerita, setelah kapal marin selesai diperbaiki, Koby mengusulkan kepada Kapten Garp untuk memanggil bantuan menangkap Luffy. Namun di saat itu, Kapten Garp mengatakan bahwa ia tak membutuhkan bantuan sama sekali. Saat ia masuk dalam ruangannya, Kapten Garp terlihat menghubungi seseorang. Dan orang itu ternyata salah satu dari panglima perang laut bernama Dracul Mihawk. Dalam keadaan itu, Mihawk sedang mengisi waktu luangnya menghabisi para bajak laut, hanya karena telah mengganggu tidur siangnya. Dan di sana terlihat juga buronan lain dengan nilai 17 juta berry bernama Don Creek. Setelah selesai mengisi waktu luangnya, Kapten Garp memberikan misi kepada Mihawk untuk bisa menangkap Luffy hidup-hidup bagaimanapun caranya. Kembali ke Barati. Setelah selesai makan, Sanji yang menjadi petugas pramusaji kemudian memberikan nota yang harus dibayar Luffy. Namun dengan kepolosannya, Luffy lalu menandatangani nota tersebut dan berjanji kepada Zeff untuk membayarnya jika ia telah mendapatkan harta karunnya. Yang akhirnya, Zeff meminta Luffy untuk mencuci semua piring yang ada di sana sebagai gantinya. Saat akan mencuci piring, Luffy melihat ada makanan yang masih utuh. Dan tanpa pikir panjang, ia pun memakannya. Yang ternyata, itu adalah masakan Sanji yang dibuang oleh Zeff. Setelah selesai mencuci semua piringnya, Luffy bertemu kembali dengan Sanji. Dan Luffy bertanya, sejak kapan Sanji menjadi pramusaji? Namun Sanji menjawab bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang koki yang tidak diizinkan memasuki dapur oleh Zeff. Mendengar itu, Luffy mengatakan bahwa masakan Sanji yang dibuang itu sangatlah enak. Bahkan lebih enak daripada masakan yang ada di sini. Jika memang Sanji sangat suka memasak, mengapa Sanji masih bertahan bersama Zeff yang tidak mengizinkannya memasak? Lalu Sanji menjawab bahwa impian sebenarnya adalah mencari Pulau All Blue, yang merupakan suatu tempat surga para koki, di mana ikan legendaris dan semua bumbu masakan yang langka berada di sana. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar.
Ia adalah Gin, yang merupakan salah satu kru dan tangan kanan dari bajak laut Don Krieg. Seperti dalam cerita manga, ia dalam kondisi kelaparan setelah terapung berhari-hari karena terpisah dari para kru yang lain. Mengetahui ada yang kelaparan, seketika itu juga Sanji membuatkan makanan secara gratis untuknya. Melihat semua itu, Luffy pun berpikir, selain jago memasak, Sanji ternyata adalah orang yang sangat baik. Lalu Luffy mengatakan, jika Sanji tak dihargai di Baratie, Sanji bisa ikut bergabung menjadi krunya dalam mencari One Piece. Namun di saat itu, Sanji masih berat untuk meninggalkan Baratie. Di sisi lain, Usopp yang sedang menceritakan dongeng tentang kemenangan mereka melawan marinir, tiba-tiba dihampiri oleh Mihawk yang bertanya, siapakah kapten dari pertempuran itu? Dengan keadaan mabuk, Usopp pun mengatakan jika Luffy adalah kapten mereka. Bahkan Usopp tanpa sadar mengajak Mihawk untuk bertemu dengan Zoro dan juga Nami. Dalam ketegangan itu, Zoro yang telah mengetahui sepak terjang dari pendekar Mihawk kemudian menantangnya untuk bertarung sampai mati. Meskipun Mihawk sempat tak menghiraukannya, namun akhirnya ia tertarik menerima tantangan Zoro dan akan menangkap Luffy setelah selesai mengalahkan Zoro. Setelah itu, Usopp kemudian memberitahu Luffy yang masih mencuci piring bahwa Zoro akan bertarung dengan Mihawk. Dalam keadaan itu, Nami terus meminta Zoro untuk tidak bertindak bodoh dengan menantang Mihawk yang merupakan salah satu dari ketujuh panglima perang laut. Namun Zoro mengatakan bahwa itu sudah keputusannya untuk merebut gelar pendekar pedang terkuat. Nami kemudian meminta Luffy untuk membujuk Zoro membatalkan pertarungan itu. Tapi Luffy berkata bahwa ia tidak bisa melarang Zoro untuk meraih impiannya. Di cerita lain, Koby yang menguping bahwa Kapten Garp telah meminta bantuan Dracul Mihawk untuk menangkap Luffy mencoba bertanya kepada Kapten Garp mengapa marinir bekerja sama dengan bajak laut untuk melakukan tugasnya. Di saat itu, Kapten Garp menjelaskan bahwa ada hal yang harus dipisahkan antara anarki dan ketertiban, dan tugas dari marinir adalah memisahkan di antara keduanya. Yang bisa disimpulkan, para marinir bekerja sama dengan para panglima perang hanya untuk meminimalisir kerusuhan dan juga korban jiwa yang berjatuhan. Selain karena mereka bisa bertindak di luar hukum, nama baik marinir juga bisa terjaga. Keesokan harinya, tibalah waktu di mana pertarungan antara Zoro dan Dracul Mihawk. Di saat itu, Mihawk hanya menggunakan pedang salib kecilnya untuk melawan Zoro. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat jauh, Zoro tidak bisa mengimbangi Mihawk. Sampai pada akhirnya, Mihawk berniat mengalahkan Zoro dengan pedang Yorunya sebagai penghormatan. Hingga membuat kedua pedang Zoro hancur berkeping-keping. Karena menyadari bahwa dirinya telah kalah dalam pertarungan, Zoro mengatakan bahwa luka di punggung adalah aib dari seorang pendekar pedang. Dan sebagai tanda, Mihawk memberikan sebuah tebasan di dada Zoro. Setelah itu, Mihawk bertanya kepada Luffy apa sebenarnya tujuan Luffy menjadi bajak laut. Dan Luffy menjawab, ia akan menjadi seorang raja bajak laut dan bisa menemukan One Piece. Mendengar itu, Mihawk jadi semakin tertarik dengannya. Dan ia mengatakan bahwa dunia ini memang dibutuhkan seseorang yang penuh dengan kejutan. Di sana Mihawk juga berpesan kepada Zoro bahwa saat ini belum waktunya Zoro mati terlalu cepat. Dan Mihawk juga meminta Zoro untuk bisa mengasah kekuatannya sampai siap untuk bertarung kembali dengannya. Dalam keadaan kritisnya, Zoro meminta maaf kepada Luffy atas kekalahannya, dan ia bersumpah kekalahan ini tidak akan terulang kembali. Karena sebelum ia bisa menggapai impiannya menjadi pendekar pedang, tujuannya kini adalah mengalahkan Dracul Mihawk. Tidak seperti di anime, di sini Zoro hanyalah manusia biasa yang tak sadarkan diri setelah kehilangan banyak darah. Karena keadaannya yang kritis, Luffy lalu meminta bantuan ke Baratie. Zeff dan Sanji yang mendengar itu bergegas menolong Zoro. Dengan pengalaman dan metode yang tidak biasa, Zeff berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati luka Zoro. Meskipun ia mengatakan Zoro telah kehilangan begitu banyak darah hingga membuatnya koma. Dan Zeff juga berpesan untuk selalu berkomunikasi dengan Zoro dan mengajaknya bicara agar kesadarannya selalu ada. Di lain cerita, Mihawk kini terlihat berada di kapal marin Kapten Garp.
Dan ia mengatakan bahwa ia sangat tertarik dengan Luffy dan para krunya. Karena itulah, ia sengaja membiarkan mereka semua untuk meraih impiannya dan mencari One Piece. Kapten Garp yang mendengar itu sangat tidak setuju. Namun Mihawk mengatakan bahwa mungkin saja cucu dari Kapten Garp lah yang akan menemukan One Piece suatu saat nanti. Kembali ke Luffy, Nami terlihat sedang membacakan cerita untuk Zoro. Dan tak lama kemudian, Luffy datang menghampiri mereka. Di saat itu Nami sangat terlihat marah kepada Luffy. Karena seharusnya Luffy bisa melarang Zoro untuk bertarung melawan Mihawk sehingga tak menyebabkan keadaan Zoro menjadi kritis. Namun Luffy menjawab, ia tidak akan menghentikan Zoro untuk meraih impiannya. Dan ia berjanji akan menyelamatkan Zoro bagaimanapun caranya. Dan tak lama kemudian, Arlong dan kedua anak buahnya tiba-tiba muncul di Baratie. Tujuan ia datang ke Baratie tidak lain untuk mencari Luffy. Di saat itu, Zeff berusaha menutupi bahwa ia tak melihat satu orang pun yang memakai topi jerami. Arlong yang tidak percaya kemudian mengancam akan memakan semua manusia yang ada di sana jika mereka tidak menyerahkan Luffy. Nami yang diam-diam melihat semua kejadian itu memutuskan kembali ke kapal Going Merry dan meminta Luffy untuk segera kabur karena sekarang Arlong sedang mencari Luffy dan juga peta Grand Line. Namun Luffy mengatakan ia tidak ingin orang lain terluka karena masalahnya. Jika Arlong menantang dan mencarinya, ia akan meladeninya. Luffy akhirnya bertemu dengan Arlong. Dalam keadaan itu, Luffy bertanya apa tujuan Arlong mencarinya dan bagaimana Arlong tahu jika Luffy berada di Baratie. Yang ternyata selama ini Luffy tidak menyadari bahwa potongan kuping Bagi terselip dalam topi jeraminya. Dengan begitu, Bagi bisa mengetahui apapun pembicaraan Luffy selama ini. Arlong lalu meminta peta Grand Line kepada Luffy. Dan ia juga menginginkan semua harta jarahan Luffy sebagai ganti upeti karena telah mengacau di daerah kekuasaannya. Dan tiba-tiba, Zeff menembak Arlong. Namun sayang, pelurunya tidak bisa melukainya sama sekali. Melihat Zeff yang terluka, Sanji pun tak tinggal diam. Namun ternyata, ia tidak bisa mengimbangi anak buah Arlong. Sementara Luffy, kini ia berhadapan dengan Arlong. Arlong yang mengetahui bahwa Luffy pemakan buah iblis kemudian membuat air laut sebagai senjatanya. Dan ketika Luffy merasa lemas, tiba-tiba Nami datang dan mengatakan bahwa petanya sudah ada padanya. Seperti yang kita tahu, Nami adalah salah satu anak buah Arlong. Dan di saat Arlong ingin membunuh Luffy, Nami mengatakan untuk tidak membuang-buang waktu membunuh pemakan buah iblis. Yang akhirnya Arlong membuang Luffy ke laut. Namun beruntungnya, Sanji dengan cepat bisa menyelamatkan Luffy. Dalam keadaan itu, Usopp lalu memberitahu Luffy bahwa sebenarnya Nami adalah anak buah Arlong. Tapi Luffy masih tidak percaya akan hal itu. Setelah kejadian itu, Sanji kemudian kembali ke Baratie untuk membersihkan semua kekacauan. Zeff yang berada di sana kemudian mengatakan jika ia tak menyuruh Sanji untuk melakukan semua itu. Bahkan Zeff juga berkata bahwa kehadiran Sanji di Baratie sudah tidak dibutuhkan sama sekali. Mendengar ucapan dari Zeff, Sanji pun mengatakan jika memang ia sudah tidak dibutuhkan lagi, ia akan menerima tawaran Luffy yang memintanya menjadi krunya. Scene kemudian berpindah ke 9 tahun yang lalu. Di saat itu, Sanji yang masih bocil merupakan seorang koki di salah satu restoran kapal. Dan tak lama kemudian, bajak laut datang menjarah kapal mereka. Sanji yang ketakutan kemudian bersembunyi. Dalam keadaan itu, Zeff yang merupakan seorang koki bajak laut tiba-tiba memberikan bumbu ke dalam masakan Sanji. Melihat itu, Sanji pun tak terima dan menyerang Zeff. Meskipun Sanji dalam keadaan terpojok, ia lalu mengatakan bahwa dirinya tidak akan mati sebelum bisa menemukan All Blue. Zeff yang mendengar kata-kata Sanji seketika terkejut karena impian Sanji sama persis dengan impiannya. Dan tak lama kemudian, kapal mereka terguling termakan ombak. Dan ketika Sanji tersadar, ternyata ia telah diselamatkan oleh Zeff. Dan kini mereka berada di sebuah karang besar di tengah laut. Mereka terdampar selama 85 hari di karang tersebut. Sampai akhirnya Sanji menyadari bahwa selama mereka terdampar, Zeff memberikan semua stok makanan kepada Sanji untuk bisa bertahan hidup. Sementara Zeff sendiri bisa bertahan hidup dengan cara memakan kaki kirinya sendiri.
Zeff melakukan semua itu bukan tanpa alasan, karena ia menganggap Sanji akan bisa meneruskan impiannya mencari All Blue suatu saat nanti. Dan sebagai balasannya, Sanji memberikan hidupnya untuk bisa melayani Zeff dan juga Barati. Namun sebenarnya, Zeff menginginkan Sanji untuk bisa meraih impiannya mencari All Blue. Kembali ke Going Merry, Luffy yang masih terpukul kemudian berbicara kepada Zoro bahwa Nami telah pergi dengan petanya bersama manusia ikan. Dan Luffy mengatakan bahwa kini ia sangat membutuhkan Zoro dan berharap Zoro segera bangun. Dan tiba-tiba Zoro kemudian bangun yang membuat Luffy sangat senang. Setelah mengetahui semua hal yang terjadi, Zoro lalu mengatakan bahwa kini ia akan bersumpah selalu berada di sisi Luffy hingga akhir. Dari sinilah Zoro mengikrarkan janjinya kepada Luffy dan telah resmi menjadi kru bajak laut topi jerami. Setelah itu, Luffy kemudian mengatakan bahwa mereka harus menjemput Nami kembali. Dan ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba saja Sanji menaiki kapal Going Merry dan mengatakan apakah Luffy masih berminat dengan seorang koki. Dari sinilah Sanji akhirnya bergabung dengan kru topi jerami. Zeff yang melihat Sanji pergi kemudian mengatakan, "Oi Sanji, kaze hiku na yo." Mendengar itu, Sanji pun berpamitan kepada Zeff yang selama ini telah menyelamatkan kehidupannya. Meskipun dengan cara yang berbeda, menurut Mimin pribadi, inti jalan cerita dari setiap karakter masih bisa diterima dengan baik. Dan tak diduga, tas yang dibawa oleh Sanji berisikan potongan kepala Bagi. Dengan informasi dari Bagi, mereka berempat kini akan menuju markas Arlong dan menyelamatkan Nami. Dan film pun bersambung.